Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitab Allah Al-Quran Al-Karim wa khairun hadi huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrun umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah suruh shaimin rahimakumullah. Di bulan yang mulia ini, di subuh yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala berkat, rahmat, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Ramadan yang dari bulan Rajab kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah kita semua, kaum muslimin yang telah dianugerahkan nikmat besar berupa keislaman ini di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa balighna Ramadan, supaya Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Ini satu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Doa kita Allah ijabah sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Barang siapa yang kemudian gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk dilahap api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita bersama Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'innya, kepada semua umat-umatnya, termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa taat dan tumut kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin shaimin jamaah suruh Masjid At-Taubah yang sama-sama Allah berkahi. Tadi Pak Ketua Masjid sudah menyampaikan bahwa saya harus menyampaikan uraian kajian terkait dengan kehidupan dunia untuk bekal kehidupan akhirat. Begitu tema yang luar biasa.
tema yang kalau bahasa dalilnya, bahasa hadis Rasulullah SAW, beliau nyatakan dengan ad-dunya majra'atil akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Untuk apa? Cari bekal. Dunia bukan untuk leha-lehe, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk malas-malasan, tapi untuk bekerja keras, menanam tanaman berupa kebaikan. Yang ini semua hadirin untuk apa? Majra'atul akhir, bekal kita di akhirat. Makanya kalau kita menginfakkan, memberikan sebagian rezeki Pak kepada saudara kita yang lebih membutuhkan misalnya, yang ada di benak kita adalah dia terima kasih sama kita. Betul apa betul? Betul. Yang ada di benak kita, kita kasih kepada seseorang yang membutuhkan harta itu, biasanya yang terima kasih siapa? Yang dikasih. Gak pernah, ini saya kasih ya, infak buat kamu, buat jajan anak-anak kamu di rumah, terima kasih ya. Gak begitu. Ini saya kasihkan kepada kamu untuk jajan anak-anak di rumah, anak-anakmu di rumah. Apa kata yang menerima? Terima kasih ya Pak. Gitu kan? Orientasi kita seperti itu kebanyakan. Padahal sebenarnya yang harus berterima kasih adalah kita yang memberikan kepada fakir miskin itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita titip Pak. Titip harta kita, bekal kita untuk nanti diambil di akhirat. Bentar lagi kita mudik nih. Kita bawa bekal ya Pak ya, bawa barang-barang untuk dibawa ke kampung halaman kita. Saking banyaknya kita, kadang kita sewa mobil, kadang kita pakai bis, kita bayar tambahan karena untuk ngangkut barang-barang kita. Padahal kita akan senang kalau saya titipkan barang ini ke Pak Andi. Pak Andi titip barang saya ya di Tasik, nanti ketemu di Tasik saya ambil. Yang harus berterima kasih siapa? Saya, bukan Pak Andi. Itulah pengertian tentang kehidupan dunia. Kita melakukan amal baik kepada orang yang harus berterima kasih sebenarnya kita, karena kita titip beban yang harus kita bawa nanti di akhirat. Nggak usah kita bawa, nanti kita ambil di akhirat. Yang membawa adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini pengertian ad-dunya majra'atil akhirah. Orang-orang yang memahami konsep ad-dunya majra'atil akhirah akan berorientasi kepada seperti tadi saya sampaikan. Kita berbuat baik, yang harus berterima kasih adalah kita. Dan kalau ini orientasinya, maka kita akan semangat sesuai dengan Al-Quran. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Sarwa itu Pak, berlomba. Kita kan nggak seperti itu ya. Ada berlomba. Kecuali saya melihat di Masjidil Haram ya Pak ya. Di Masjidil Haram itu Pak, orang berinfak itu rebutan. Kita disuruh, kita lagi jalan, dikasih makanan, kita halas-halas, gak mau, dipaksa kita untuk terima. Nah, itu orang-orang sana Pak, konsepnya udah al-majra'atul akhirah, berlomba. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah di surat Al-Imran. Ibtagi, berlomba. Untuk apa? Untuk akhirat.
Jadi yang harus kita berlomba itu adalah untuk akhirat di dunia ini. Adapun masalah dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Yang penting Bapak jangan lupa urusan dunia. Kita sebaliknya, akhirat banyak dilupakan karena kita ibtigo darud dunia. Kita berlomba untuk mencari dunia, akhirat dilupakan. Di bulan Ramadan ini apalagi Pak, bulan panen pahala. Kenapa? Kata Nabi SAW, barang siapa melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dan barang siapa melaksanakan amalan sunat di bulan Ramadan ini, maka Allah pahalakan dianggap sebagai ibadah wajib. Ini adalah bulan kita ibtago, berlomba-lomba. Banyak di antara kita ya berlomba-lomba untuk urusan dunia sampai lupa akhirat. Makanya Allah nggak kasih keberkahan. Dulu ya hadirin, waktu KRL ini masih bebas orang tukang jualan ya, ada kita lihat tukang asongan jualan di bulan puasa. Apa yang dicarikan paling juga 1.000-2.000 gitu ya. Untuk mengejar itu dia merokok tidak puasa, mencari dunia, lupa akhirat. Dunia dapat gak? Sekedarnya. Di dalam hadis sahih dikatakan sama Rasulullah SAW, barang siapa ibtagod dunya, orientasi hidupnya untuk dunia, Allah cerai-beraikan urusannya. Urusannya nggak pernah dia sukses. Tujuannya nggak berikan Allah kesuksesan. Dan dia mendapatkan dunia sekedarnya saja. Karena apa? Karena Allah berjanji Pak, ma min dabatin fil ardi wala fis samai illa 'alallahi rizquha. Kalau enggak ada ayat itu, mungkin Allah enggak akan kasih rezeki yang sekedarnya itu. Siapa yang menghendaki dunia, kata Nabi SAW, Allah cerai-beraikan urusannya dan dia akan mendapatkan bagian dunia sekedarnya saja, karena Allah sudah mengatakan, ma min dabatin fil ardi, apapun binatang yang melata di muka bumi, wala fis sama, ataupun di langit, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah memberikan rezekinya. Jangankan kita ya, cicak Allah berikan rezekinya Pak. Rezekinya apa? Nyamuk. Rezekinya nyamuk yang terbang Pak. Sementara cicak nggak bisa terbang. Tapi karena Allah sudah berjanji, apapun binatang yang melata di muka bumi dan di langit, Allah akan jamin rezekinya. Apalagi kita, rezeki udah dijamin Pak. Jangan sampai kemudian yang sudah dijamin kita kejar-kejar. Yang belum dijamin, kehidupan akhirat, kita lupakan. Apa yang terjadi? Urusan kita cerai-berai, cita-cita kita nggak pernah kesampaian, kita mendapatkan dunia sekedarnya saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, yang orientasinya mengejar akhirat, Allah akan tunaikan semua urusannya, akan persatukan semua urusannya, dan dunia akan mendatangi dia dengan terhina Pak.
dunia akan mendatangi dengan terhina. Ngemis, pengen datang. Pernah cerita ya, pernah dengar cerita ya tentang cerita Abdurrahman bin Auf. Beliau kan konglomerat ya, zaman Nabi. Sampai sekarang ada tuh Pak di Mekah itu apa namanya peninggalannya beliau. Hotel yang punya Utsman bin Affan berasal dari dia menginfakkan sumur. Beliau itu mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa orang kaya itu nanti di akhirat masuk surganya itu 70 tahun setelah orang miskin. Wah, kalau gini saya mau miskin aja. Maka kemudian pada saat itu terjadi paceklik korma-korma pada busuk. Coba korma-korma masyarakat Madinah pada saat itu busuk semua. Dan Utsman kemudian melakukan iktikad, tekad untuk jadi orang miskin. Dia kemudian borong tuh Pak korma-korma yang busuk itu supaya dia jadi miskin. Habis uangnya untuk memborong korma-korma busuk. Tapi karena dia orientasinya akhirat ya Pak ya, apa yang terjadi? Di daerah Habasah itu terjadi semacam virus penyakit yang obatnya tidak lain dan tidak bukan kecuali korma busuk. Apa yang terjadi? Diborong itu korma busuk yang kemudian awalnya adalah nggak bisa dipakai, diborong oleh Raja Habasah dengan harga yang berlipat-lipat. Apa yang terjadi? Utsman kaya dan tambah kaya karena orientasinya akhirat. Hadirin shaimin, jamaah suruk Fajar Bait, jamaah suruk Masjid At-Taubah rahimakumullah. Banyak sekali dalam Al-Quran hadirin Allah menjelaskan tentang kehidupan akhirat, dan Allah menjelaskan tentang bagaimana hinanya kehidupan dunia. Salah satunya di dalam surat Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatad dunya illa la'ibu walahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah la'ib, permainan, walahun, dan sendagro. Permainan Pak, namanya permainan gak usah diseriuskan. Contoh permainan itu apa? Salah satu permainan sepak bola. Sepak bola itu permainan. Kita bisa lihat itulah kehidupan dunia Pak. Contoh kehidupan dunia pada permainan sepak bola. Mereka mengejar bola. Didapat bola, dipegang nggak? Enggak. Diberikan lagi ke orang lain, dioper lagi, kejar lagi, dioper lagi. Begitulah permainan. Sama kayak kita. Saya kerja pagi, pergi pagi, pulang petang, ya kan? Pendapatan pas-pasan. Udah pendapatan pas-pasan, kita pegang nggak? Enggak Pak. Dia lempar lagi ke orang lain. Beliin beras, beliin sayur, beliin buat biaya sekolah anak-anak dan sebagainya. Dilepas lagi, kejar lagi, dapat, dibagikan lagi ke orang lain. Sama kayak permainan sepak bola. Makanya ya, orang-orang koruptor di Indonesia ini khususnya, itu sudah jelas mutlak dia menganggap kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Mereka kalau orang-orang koruptor itu kira-kira orang miskin apa orang kaya Pak?
Ada nggak orang miskin koruptor? Nggak ada. Orang kaya. Apa yang mau dia cari? Padahal kita makan ini, sekaya-kaya kita makan itu satu piring. Gajinya sudah miliaran, tapi masih korupsi gitu. Miris kita, Pak. Mereka menganggap kehidupan dunia ini segala-galanya. Padahal wamal hayatud dunya illa laibun walahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali permainan dan senda gurau saja. Nanti Pak, saat kita di akhirat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu di dunia hidup berapa lama? Jawaban kita adalah sa'atan minan nahar ya'tarafu bainahum. Ya Allah, dulu saya hidup di dunia ini cuma sesaat. Sesaat di waktu siang. Kemudian kita saling yata'arafu, saling kenal mengenal. Sesaat di waktu siang. Kalaulah orang-orang kafir dan orang-orang ahli neraka itu punya zahaban fil ardi wala fis sama, emas sepenuh bumi dan langit, wa mislaha, kemudian Allah tambahkan seperti itu juga. Berarti orang itu punya emas sepenuh langit dan bumi, Pak. Untuk apa? Untuk menebus dia dari neraka. Labtadahu bih, kata Allah. Tidak akan bisa untuk menebus orang-orang yang nanti masuk neraka supaya keluar dari neraka. Tebusannya adalah emas sepenuh langit dan bumi, ditambahkan seperti itu lagi. Dan Allah nyatakan, padahal dulu kami, kata Allah, meminta jauh lebih sedikit dari itu. Apa yang Allah minta? Infak 2,5%. Ini apa yang dilakukan? Serakah. Sudah Allah berikan rezeki yang lebih dari cukup, masih mencari dunia dengan cara yang tidak halal, dengan cara korupsi. Itulah dunia, Pak. Hati-hati dengan dunia. Semakin kita kaya, banyak yang semakin kita tidak merasa kaya. Kenapa? Itu. Barang siapa yang orientasinya dunia, Allah akan cerai beraikan urusannya. Ayasabuna annama numidukum mimmaliu wa banin yusari'una fil khairat. Tuh, sampai Allah begitu loh, Pak. Apakah kalian ini berprasangka? Apakah kalian ini berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala, annama numiduhum, bahwa kalau aku Allah memberikan kepada kalian semua itu mimalin, harta yang banyak, wabanin, dan anak yang banyak. Para ulama tafsir mengatakan anak yang banyak ini termasuk juga anak buah, Pak. Artinya, apakah kami Allah apabila memberikan kepada kalian ini harta dan jabatan yang tinggi, presiden, raja, konglomerat, yusari'una fil khairat, itu berarti kami memberikan kebaikan sama dia? Itu loh sindiran Allah itu. Bal la yash'urun. Langsung dijawab oleh Allah. Tidak, kami memberikan kepada mereka harta, jabatan yang tinggi. Itu bukan berarti kami memberikan kebaikan kepada mereka. Bal la yash'urun. Tidak,
tapi mereka tidak paham. Di ayat lain Allah lebih tegaskan lagi, yuridullaha ayyu'adzibuhum biha. Ngeri Pak, justru kami ingin mengazab dia dengan itu. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, itu bisa jadi azab. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yuridullah ayyu'adzibahum biha. Allah ingin menyiksa dia dengan itu semua. Dengan apa? Harta dan jabatan. Makanya betul Pak ya, semakin kaya semakin pelit, semakin serakah, semakin tidak mengindahkan lagi haram halal. Konglomerat semakin kaya semakin kejam. James Riyadi itu hartanya lebih dari 70 triliun Pak. Lipo Group itu 70 triliun lebih hartanya. Tapi hak karyawannya yang telah membesarkan perusahaan itu sehingga besar, hak pesangonnya dikentit, dicari celah supaya yang harusnya 2 kali PMTK misalnya, bagaimana supaya bisa 1 kali PMTK. Malah kalau bisa dia resign sehingga tidak mendapatkan uang pesangon dan uang pensiun. Coba, emang mau dibawa kemana itu hartanya? Allah mengazab dia dengan itu. Nggak merasa kaya. Laisal gina an kasrotal jahri walakinna gina nafsi. Nih Pak, ini adalah filosofi hidup kita sebagai orang Islam. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya, orang yang sedikit keperluannya. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayasabuna annama numiduhum mimmali wal baninu sari'un fil khairat. Saya merinding baca ayat itu. Dan ini adalah Allah bukakan Pak. Kita ini nggak usah bersedih. Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tahinu, merasa rendah, wala tahjanu, jangan merasa sedih dengan kita mungkin rezeki Allah berikan tidak seperti para konglomerat 9 naga oligarki itu. Tidak usah bersedih, tidak usah takut. Kalian a'launa in kuntum mu'minin, kalian ada di atas mereka kalau kalian beriman. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Lanjutan ayat itu, surat Al-Ankabut itu Pak, walad darul akhirati lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan negeri akhirat itu, kehidupan akhirat itu adalah al-hayawan. Para mufasir seperti Al-Qurtubi, al-hayawan artinya adalah kehidupan yang tidak pernah mati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan al-hayawan adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau dunia itu adalah ibn walahun, permainan dan sendak gurau aja, dan kita tidak harus bersedih dengan kehidupan dunia ini, karena Allah kemudian mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu adalah al-hayawan. Dari kata hayah Pak, hidup. Al-hayawan, hayah, kemudian dimodifikasi
memakai tambahan waw dan nun. Artinya adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Seperti kata toir. Toir itu apa, Pak? Warsalna alaihim toiron ababil. Toir, Allah mengutus sekumpulan burung-burung ababil, gitu kan? Toir itu burung. Burung itu kerjaannya apa? Terbang ya? Terbang. Toir itu makanya kata toir itu artinya burung. Salah satu kerjaannya burung terbang. Apakah burung terbang terus gak pernah hinggap? Hinggap. Bapak lihat, kadang kita lihat burung hinggap di atas pohon, kadang hinggap di atas tiang listrik, kadang hinggap di atas tanah. Itu toir, burung. Kalau toiron pakai waw dan nun, itu adalah terbang, gak pernah hinggap. Jadi arti toiron itu terbang, Pak. Namanya terbang ya terbang kan. Kalau burung toiron, toir. Kalau toir itu adalah ada terbangnya, tapi nggak terbang terus-terusan. Makanya namanya toir. Kalau terbang terus-terusan, bahasa Arabnya adalah toiron. Hayah artinya hidup. Kalau hidup ada mati nggak? Ada mati. Kalau hayawan pakai waw dan nun, itu adalah hidup yang tidak akan mati-mati. Laukanu ya'lamun. Makanya Allah katakan, kalau kalian mengerti dan memahami bahwa al-hayawan adalah kehidupan yang terus menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, pada saat kemudian berserta para sahabat yang lain, beliau mengatakan, at-toir fil jannah sa'a baina sajaratin fil jannah. Burung-burung surga itu mereka terbang nemplok dari pohon satu ke pohon yang lain, kalbuhtun, seperti unta besarnya. Coba Pak, burungnya, kita burung sebesar unta itu belum lihat di sini ya. Karena dunia, di akhirat kalbuhtun itu seperti unta besarnya, mencolok dari satu pohon ke pohon lainnya di sorga. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alangkah enaknya ya daging, rasanya daging burung di surga itu, saking besarnya sebesar unta. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kamu salah satu yang akan mencicipinya. Dan kalau di surga itu kita lagi duduk-duduk, kemudian burung-burung sebesar unta ini terbang mencolok dari pohon satu ke pohon lain di surga, kemudian kita punya keinginan, aduh, seperti Abu Bakar tadi, enak ya kayaknya rasanya. Itu Pak, langsung malaikat membawa makanan daging burung dalam keadaan matang. Itu di surga. Rumah kita itu di sana. Di dunia kita mau makan daging burung, daging ayam, kita harus berlelah-lelah dulu. Dan memang itu adalah kehidupan dunia. Di surga semuanya wala mahmasatun wala nasobun. Tidak usah berjerih payah, tidak akan ada lelahnya kita di surga. Itu rumah kita, Pak. Dunia ini adalah hanya sementara saja. Kalau kita datang ke samudra yang luas, kemudian kata Nabi, kamu celupkan jari kita nih Pak ke samudra, dicelupkan, kemudian keluarkan lagi. Air yang nempel itu adalah dunia. Akhirat adalah samudra itu Pak.
banyak sekali arahan Allah dan Rasulnya terhadap masalah kehidupan dunia ini, yang sebenarnya kalau kita memahami itu, kita tidak akan gundah gulana, kita akan merasa bahagia terus. Kenapa? Karena di dunia ini adalah tempat majro'atul akhirat, mencari bekal. Kita capek di dunia, Pak, kita harus bersyukur, karena dunia tempat capek. Para konglomerat di sana nggak merasa capek, makanan tinggal nyuruh, tinggal makan, ke dokter tinggal cari rumah sakit yang terbaik, semuanya enak nyaman. Iya, karena hidup mereka di sini. Ajaran agama Tiongkok, agama Hyang, bahwa tidak ada alam akhirat. Makanya orang-orang Cina begitu ya. Konglomerat kan banyak orang-orang begitu tuh, orang-orang Tiongkok. Karena filsafatnya gak ada alam akhirat, Pak. Alam akhirat itu adalah kelanjutan alam dunia. Kalau di dunia dia jadi konglomerat, di akhirat jadi konglomerat, Pak. Menurut ajaran mereka. Makanya mereka kalau ada orang Cina mati, Pak, dahulu itu dulunya, itu rumahnya dibakar, duitnya dibakar, ya kan? Ditransfer katanya menurut mereka ke alam akhirat. Ditransfer. Karena di sana nanti rumahnya celing ada di sana gitu loh. Karena alam akhirat menurut mereka adalah kelanjutan alam dunia. Kalau di dunianya belangsak, di akhiratnya belangsak menurut mereka. Kalau di dunia jadi konglomerat, di akhirat jadi konglomerat. Makanya mereka tuh menghalalkan segala cara supaya kaya. Emang para koruptor ada Muhammad Ismail, ada kan? Padahal yang selalu tuduh itu adalah Yaman, bukan. Ling Qiongbe, Edi Tansil, ya kan? Dan banyak-banyak yang lainnya. Aguan, ya kan? Tobi Winata, ya kan? Gak ada orang-orang kita itu, gak ada. Orang muslim itu hampir jarang kita lihat itu pelaku-pelaku koruptor itu, mereka itu. Karena mereka itu, Pak, menganggap bahwa kehidupan dunia itu segala-galanya. Kita menganggap kehidupan dunia itu adalah majro'atul akhirat. Makanya tema yang diberikan kepada saya itu, Masya Allah, ad-dunya majro'atul akhirat. Itu yang harus kita pegang. Wala tahinu wala tahjanu. Gak usah sedih, gak usah gulana. Wa antum a'launa in kuntum ta'lamun. Kamu tuh tinggi kedudukannya itu, kalau kalian tahu dan kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah nih, Pak, orang-orang kafir itu ya menganggap dunia itu segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Nih, Pak. Dan ini menceritakan tentang orang Yahudi nih. Kita tahu ya, orang yang kada demes karena dunia itu, kada demes itu apa, Pak Andi, kada demes itu gila dunia ya, bahasa orang Sunda bilang kada demes, Pak. Kada demes itu udah serakah gila dunia gitu loh. Wala tajidannahum, kalian pasti akan menemukan siapa? Ahrasun nasi, orang yang kededemes, manusia yang serakah, ala hayati, terhadap kehidupan dunia ini, wa minal ladzina asyraku, lebih serakah dari orang-orang musyrik zaman jahiliyah Nabi tadi dulu. Siapa? Orang Yahudi, yang mereka di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kul in kanat lakum muddarul akhirah indallahi halisatan minan nas min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin.
katakanlah kalau kalian orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa kalian itu pilihan Tuhan yang kemudian akan mendapatkan akhirat dikhususkan buat kalian daripada manusia yang lain, kan mereka menganggap begitu, Pak. Orang Yahudi itu anggapannya mereka itu adalah pilihan Tuhan. Israel itu adalah pilihan pilihan Tuhan. Padahal nama itu adalah Allah nisbatkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Mereka menganggap pilihan Tuhan. Selain mereka goyim itu adalah lebih rendah dari binatang. Boleh ditipu, boleh dibunuh, boleh ditindas, boleh diapain sesuka mereka. Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu beranggapan bahwa kamu itu adalah pilihan Tuhan dibanding manusia yang lain, fatamannaul maut. Coba minta mati. In kuntum shodiqin. Mintalah mati kepada Allah. Karena kamu menganggap bahwa kamu itu pilihan Tuhan, di dunia kamu bisa serakah seperti itu, bisa menindas seenak kalian, di akhirat kalian akan mendapatkan surga karena kholisatan min duninas. Merasa dikhususkan, diistimewakan, menganggap diistimewakan dari manusia yang lain. Coba minta mati. Apa kemudian kata Allah? Wala yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan kalian tidak akan berani meminta mati karena qaddamat aydihim, apa yang telah kalian lakukan, keserakahan, penindasan, kejahatan di muka bumi ini. Nah kemudian Allah teruskan tuh dengan ayat yang tadi, Pak. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asraku. Kalian akan mendapatkan satu kaum yang tergila-gila dengan dunia, dengan kehidupan dunia, lebih gila, lebih serakah dari orang-orang kafir Quraisy pada saat Nabi SAW hidup saat itu. Masih ada Pak waktunya, Pak? Sampai jam 6 ya? 10 menit lagi, Pak. Yawaddu ahaduhum, sungguh di antara mereka itu yawaddu, ingin sekali, mau banget di antara mereka itu yang ahroson nasi, yang merasa bahwa mereka itu adalah sangat gila dengan dunia. Mereka ingin sekali lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bibujahjihi minal adzabi ayu ammar. Mereka sangat ingin sekali kalau umur mereka itu 1000 tahun Allah berikan. Supaya apa? Wa ma mujahjihi minal adzab, supaya terhindar dari azab. Mereka nggak mau mati, Pak, karena tahu kalau mati pasti neraka. Makanya kehidupan dunia ini jadi satu-satunya buat mereka, karena hidup mereka itu cuma di dunia saja. Kita bukan begitu. Kita, dunia adalah tempat berladang, tempat kita menanam kebaikan demi kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat nanti. Makanya, Pak, dari ini kalau kita baca tafsirnya, kenapa? Dan gini, orang-orang Islam juga ikut jadinya ya. Kenapa mereka itu kalau ulang tahun, apa doanya? Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Karena takut mati. Kita mati itu malah di dalam ayat-ayat yang lain dan hadis yang lain, meminta mati itu ada sunahnya. Kalau kita takut terkena fitnah. Di surat Al-Anbiya, surat Al-A'raf, surat Al-An'am, Allah menceritakan bagaimana para dukun-dukun Fir'aun
yang kemudian sadar dan beriman, apa doa mereka? Rabbana afrig alaina sobron, ya Allah berikan kepada kami ini kesabaran, wa tawaffana, dan matikanlah kami minal muslimin, menjadi orang yang dalam keadaan Islam. Jadi situasi pada saat terjadi fitnah yang sedemikian menggila, disunahkan kita meminta kematian karena kita takut terkena fitnah. Jadi mati buat kita ini adalah satu anugerah, karena kita akan meninggalkan negeri yang penuh dengan capek, lelah, menuju kepada negeri yang kita melihat burung yang terbang tinggi, kita mau makan burung, langsung Allah berikan dalam keadaan mateng. Dari tempat yang penuh dengan lelah dan capek ke tempat yang penuh kebahagiaan dan kesenangan. Logikanya kita gembira. Ngapain kita umur panjang? Emang mau umur panjang Bapak? Kalau saya nggak mau. Coba Pak, umur panjang gigi udah rontok, ya kan? Kenapa? Bagaimanapun umur panjang Bapak-bapak semua, itu wa manu amirhu nunakisu fil khalqi. Umur panjang Allah kurangi nikmatnya. Kulit jadi keriput. Saya asalnya jenggot hitam, sekarang mulai putih. Rambut beruban, mata pakai kacamata, ya kan? Nggak bisa jalan, nyusahin anak-anak keturunan kita dan tetangga yang lain. Nggak mati-mati, mau begitu? Kalau saya sih nggak mau. Ulang tahun semoga panjang umur. Kok panjang umur? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, para mufasir Pak menafsirkan tentang idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang itu datang, tidak ada satupun yang bisa mengulurkan waktu, dan tidak ada satupun orang yang ingin mempercepatnya. Ajal sudah tiba, ajal udah ada, langsung dia mati. Tidak ada istilah panjang umur. Di dalam hadis Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat itu, innallaha idza yuridu ayyajdadu umrihi ala abdihi, innallaha, sungguhnya Allah kalau menghendaki umur panjang seseorang hambanya, dengan cara apa? Diberikan anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi sebenarnya kalau konsep Islam itu, jangan konsep yang orang-orang Yahudi ahli kitab ini, selamat panjang, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, bukan. Kita mengucapkan kepada saudara kita, kalaupun mau mengucapkan yang ulang tahun, nah ini nggak ada tradisi. Tapi kalau kita mau berdoa semoga Allah memberkahi sisa hidup Bapak, dan Allah menganugerahi Bapak anak keturunan yang soleh yang akan mendoakan Bapak Ibu semua. Itu yang benar. Karena konsep semoga panjang umur itu ternyata di Al-Quran ini, mereka itu kalaulah pingin sekali kalau umurnya itu 1000 tahun supaya menghindar dari azab, wa ma mujibbihi minal adab, kata Allah. Dan itu tetap meskipun umur 1000 tahun pun tidak akan menghindari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Pak ya? Jelas sekali bahwa kehidupan dunia ini adalah untuk sementara. Rumah kita bukan di sini Pak. Kita nanti akan mengenal rumah kita di surga, lebih kenal jalan menuju rumah kita di surga ketimbang jalan menuju rumah kita di dunia. Saya pulang dari sini, rumah saya ke sini Lipi nih, kenal, gak nyasar. Di surga kita lebih tidak akan nyasar lagi, masuk menemukan rumah kita di surga. Rumah kita bukan di sini Pak. Adam, nenek moyang kita berasal dari surga, dan kita insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kita semua bapak-bapak yang hadir saat kajian suruk ini di bulan yang suci, bulan Ramadan ini, sama-sama kita ketemu di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wa minkum, demikian yang bisa saya sampaikan. Baiknya dan benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kelirunya ada dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik, kalau ada sesi pertanyaan, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Ya Kak, terima kasih. Sangat bagus sekali Kak. Dan Ustaz bilang pemain bola itu ada tiap-tiap perorangan, ada tim khusus Kak. Ada back, ada kiper, dan ada macam-macam. Ada tim depan. Tapi kalau tim itu tidak kerjasama, tidak akan berhasil baik. Pertanyaan saya gini Kak. Kadang-kadang nggak mungkin pemain bola tim belakang, mainnya di belakang aja, pasti harus di depan bantu. Nah, bagaimana kita dalam orang Islam ini bisa kerjasama seperti itu? Terima kasih. Masya Allah, syukron pertanyaannya. Betul, harus kerjasama. Supaya apa? Gol. Ngapain ngucek ya kan? Ngucek doang, ujung-ujungnya kalah 4-0 ya Pak ya. Tapi efektif, oper-operan efektif, gol. Apa golnya itu? Ya gol bola masuk ke gawang musuh kan. Kalau dalam kehidupan kita golnya apa? Kematian Pak. Kematian yang husnul khotimah. Makanya memang harus ada tim. Orang kaya, ya kan, itu kaya harus yang dermawan. Orang miskin harus jadi orang yang miskin yang sabar, ya kan? Yang dengan dia itu mendoakan orang yang kaya supaya dia tetap bersyukur. Syukur dan sabar ini adalah salah satu tim yang bagus. Kalau orang kayanya bersyukur, nggak akan ada orang kaya pelit, bener nggak Pak? Ya kan? Kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Itu konglomerat yang luar biasa Pak. Karena apa? Bersyukur. Kalau orang miskin bersabar, jadilah kayak Bilal, Ammar bin Yasir. Orang miskin, Abu Darda, orang miskin bersabar. Apa yang terjadi? Mereka go semua masuk ke dalam surga. Jadi enggak. Timnya kacau balau. Yang kaya tidak bersyukur sehingga pelit. Yang miskin nggak bersabar, ngedumel. Iya, ngedumel. Kemudian apa yang terjadi? Udah dirampok aja tuh harta orang yang kaya. Sukses nggak ngegolinnya? Nggak sukses. Orang kaya duitnya tetap keluar juga, ya kan? Orang miskin mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Dua-duanya nggak betul. Yang harus kita lakukan sebagai tim adalah kita bersyukur bagi orang-orang yang diberi keuangan harta, bersyukur, dan bagi orang-orang yang belum diberikan keuangan harta, dia bersabar. Terjadilah gol, dua-duanya masuk surga. Makanya tadi saya sampaikan dalam yang dikhawatirkan oleh para konglomerat zaman sahabat dulu adalah, kata Nabi, orang kaya yang bersyukur itu akan masuk surga 70 tahun setelah orang miskin yang bersabar. Itu barangkali Pak. Allah alam bishawab. Silakan, ada lagi Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada waktu seru ya. Kita akhiri salam dan lagi. Baik, yang Ustaz, alhamdulillah telah kita laksanakan dengan sebuah pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sampaikan bahwa dunia ini bukan bekal untuk kita nanti. Juga kami insya Allah dari seluruh PKM bersama panitia Sedang Ramadan melaksanakan kegiatan ya, di Pulau ini. Sudah sampaikan kegiatannya, alhamdulillah tadi kajian subuh, kemudian taraweh, kemudian ada juga besok ini bukber remaja. Jadi untuk sekalian bagi anak-anaknya yang sudah berusia remaja dari kelas 6 SD sampai kuliah, dipersilakan untuk mendorong bisa hadir. Insya Allah sudah nanti ada undangannya. Nanti besok sore itu pelaksanaan sekolah dasar. Insya Allah di sini berbagi kegiatan, ada tampilan hadroh dari anak-anak kita TPA sudah Taubar. Kemudian kita ada motivasi Islami dari Kak Rendy Himawan, misalnya beliau adalah founder dari Kelas Muda.
dan ada gift juga, dan alhamdulillah insya Allah nanti ada door prize anak kita, dan itu kebetulan dengan buka puasa bersama. Jadi lagi pada bapak sekalian dari anak yang mendasar remaja dari 6 SD sampai kuliah untuk didorong bisa hadir besok sore di Masjid Taubat. Dan besok juga ada kajian subuh dengan temanya kajian tafsir Al-Quran. Kemudian kita juga ada santunan anak yatim, dan nanti ditutup dengan itikaf semua terakhir. Sebagai yang ketahui bahwa kegiatan ini juga kami membutuhkan dana kurang lebih 22 juta untuk kita seluruh kegiatan. Alhamdulillah telah terkumpul saat ini sudah berapa? Ini ketua panitia 8 jutaan ya, kalau yang tanya, alhamdulillah nih 10%. Insya Allah proposal lagi akan terpenuhi mesin awal yang mulai Amin. hamba Allah yang berlipat. Ya kita positif kita tadi juga ya kerjasama ya tadi ya setim. Mudah-mudahan dan lagi bahwa semata-mata apa yang kami lakukan ini mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhir nanti. Alhamdulillah dari Bismillah kita bersyukur, kita berdoa dari bulan Rajab, dan Allah sekarang sudah kabulkan doa kita yang disampaikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal untuk mengisinya dengan amal soleh. Baik, demikian yang saya katakan bahwa dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.